Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Cleopatra Kusmanitias dari Ilmutan Angkatan 2023 dengan NIM H0223-132. Di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio sebagai bentuk tugas akhir dari praktikum perancangan percobaan dan analisis data tahun 2025. Pengolahan data ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox and total tanah dan juga P tersedia tanah, dan juga bagaimana korelasi antara redox dengan N total tanah, redox dengan P tersedia tanah, dan juga N total dengan P tersedia tanah. Yang pertama, kita masukkan file yang telah disediakan terlebih dahulu dengan file open data. Kita masukkan file dengan format SPSS. Kemudian pada variabel view, kita ganti tipe dari replication dari numerik menjadi string. Kemudian untuk menguji normalitas dari hasil redox and total dan P tersedia, kita klik analyze dan parametric test yang legasi dialog yang 1-KS. Kita masukkan ketiga dari hasil perlakuannya, kemudian kita oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sig ketiga hasil ini masih di bawah 0,01 dan di bawah sama dengan 0,05, mana AVP di bawah 0,01 dan total sama dengan 0,05 dan redox di bawah 0,05. Jadi ketiga data ini masuk berdistribusi tidak normal. Untuk menormalkan data tersebut, kita lakukan transformasi data dengan transform compute variable. Target variable di sini kita tulis untuk nama kolom yang baru. Yang pertama ada redox. Dan numeric expression-nya kita isi S2RT dalam kurung, kita masukkan redox-nya, kemudian kali 2. Oke. Nah, hasil dari kolom yang baru sudah tertulis di sini. Kemudian kita lakukan juga untuk N total dan P tersedia. N total, dan di sini bagian dalam kurungnya juga kita ganti ke N total. Dan kita lakukan juga ke variable P atau P tersedia. Masukkan. Kemudian setelah ketiga kolom baru sudah tertampil di sini, kita lakukan uji normalitas kembali dengan parametric test, kemudian legasi dialog yang 1-KS. Nah, sebelumnya yang tadi kita keluarkan dahulu. Tiganya kita keluarkan, kita masukkan yang hasil transform. Oke. Kemudian dapat dilihat bahwa hasil sig redox sudah di atas 0,05, berarti sudah berdistribusi normal. Begitu juga dengan N total, namun untuk P tersedia masih di bawah 0,01, jadi hasilnya masih berdistribusi tidak normal. Kemudian karena hasil P tersedia masih berdistribusi tidak normal, kita lanjutkan dengan uji non-parametrik, yaitu independent samples. Di bagian field kita masukkan P tersedia hasil transformnya pada test field, kemudian bagian grup ini kita isi MFG dan kompos satu persatu. Yang pertama kita masukkan MFG terlebih dahulu, dan klik run.
Kemudian kita ulang untuk yang kompos. Ini MFC-nya kita keluarkan dahulu, diganti dengan kompos. Untuk hasil dari Kruskal-Wallis sendiri, di bagian output dapat dilihat bahwa sig-nya sudah di atas 0,05, berarti kompos maupun MFC tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap P tersedia. Kemudian untuk selanjutnya adalah uji lanjutan ANOVA, di mana kita akan melakukan analisis dengan general linear model, kemudian univariate. Di bagian dependent variable kita masukkan yang pertama redox, and total, dan AVP secara satu persatu. Pertama kita masukkan redox, untuk fix faktornya kita masukkan MFC dan juga kompos. Di bagian model, bagian build terms, kita masukkan MFC, kompos secara satu persatu, dan juga kita blok MFC dan kompos untuk pengaruh kombinasi. Kemudian kita continue. Di bagian crosswalk kita masukkan MFC dan juga kompos, dan kita klik dan continue, dan kita oke. Nah, untuk bagian hasil dari analisis redoxnya, bagian sig-nya sudah di atas 0,05 untuk MFC, kompos, dan kombinasi, yang berarti bahwa ketiga perlakuan ini tidak berpengaruh terhadap redox. Kemudian kita lanjutkan untuk N total dan P tersedia. Di general linear model yang univariate, kita ganti redoxnya ke N total. Untuk modelnya masih sama dan crosswalk-nya juga sama. Oke. Kemudian di hasil outputnya dapat dilihat bahwa MFC kurang dari 0,01, kompos lebih dari 0,05, dan kombinasi kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh MFC dan kompos tidak berpengaruh terhadap N total, sedangkan kombinasi berpengaruh terhadap N total tanah. Kemudian untuk yang terakhir adalah P tersedia. Dependent variabelnya kita ganti ke P tersedia. Model dan prosopnya sama. Oke. Untuk hasil dari sig-nya, MFC kurang dari lebih dari 0,05, kompos juga lebih dari 0,05, dan MFC juga lebih dari 0,05. Jadi ketiga perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap P tersedia. Kemudian juga dapat dilihat pada redox, pada hasil Duncan-nya redox subsetnya ada satu yang menunjukkan huruf A. Kemudian untuk N total subsetnya ada dua, satu untuk huruf A dan dua untuk huruf B. Kemudian yang P tersedia subsetnya juga ada satu, yaitu huruf A. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dengan klik analyze, correlate yang bivariate. Untuk variabelnya kita masukkan dua variabel terlebih dahulu. Yang pertama redox dan N total, kemudian ini Pearson dan detail, dan oke. Kita lakukan juga untuk redox dan juga P tersedia, dan juga N total dengan P tersedia. Ini kita N totalnya kita ganti ke P tersedia terlebih dahulu. Ini masih sama. Kemudian yang terakhir kita ganti menjadi N total,
dan P tersedia. Nah, untuk hasilnya kita dapat dilihat bahwa hasil korelasi antara redox dan N total minus 0,241 berarti korelasi lemah dan signya di atas 0,05 yang menunjukkan tidak berkorelasi secara signifikan. Untuk redox dengan P tersedia juga sama, berkorelasi lemah dan tidak signifikan. Kemudian N total dan juga P tersedia juga sama, yaitu tidak berkorelasi secara signifikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik untuk pendugaan variabel satu dengan variabel lainnya dengan bagian grafik rekursi dialog yang scatter atau dot. Kita pilih yang simple scatter. Kemudian y aksisnya kita masukkan redox dan X aksisnya kita masukkan yang N total. Ini oke. Oke, pada bagian grafik ini bisa kita rapikan dengan klik 2 kali. Kemudian kita akan membuat garis linear dan kita close grafiknya. Nah, berdasarkan dari grafik ini dapat dilihat bahwa redox dapat diduga dari N total dengan persamaan Y sama dengan 69,13 min 45,67 kali X, di mana R kuadrat linearnya adalah 0,058. Selanjutnya kita buat grafik untuk variabel lain. Caranya masih sama, yang grafik di legasi dialog, yang scatter dot, yang simple scatter kita define. Untuk X aksisnya kita ganti ke P tersedia dan kita oke. Nah, ini juga sama, kita edit grafiknya di bagian linear, kemudian kita close dan close grafiknya. Nah, dapat dilihat bahwa redox juga dapat diduga dengan P tersedia dengan persamaan Y sama dengan 40,65 min 1,46 X dengan R kuadrat linearnya adalah 0,026. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat grafik untuk N total dan juga P tersedia. Caranya masih sama. Nah, bagian Y aksisnya ini kita ganti ke N total. Oke. Kemudian kita rapikan grafiknya dan garis linear, kemudian kita plus dan plus. Di sini dapat terlihat bahwa N total dapat diduga menggunakan tersedia dengan persamaan seperti ini dengan koefisien deformasinya adalah 0,105. Oke, setelah kita buka aplikasi RStudio, di bagian environment kita import dataset yang berbentuk Excel. Kita cari data yang akan digunakan dalam bentuk Excel. Kemudian di bagian ulangan kita ganti numerik. Bagian redox juga ganti numerik, N total kita ganti numerik, dan P tersedia juga ganti numerik. Kemudian untuk range-nya kita lihat di data Excel-nya, di mana data Excel dimulai dari A1 hingga G33. Jadi pada range ini kita tulis A1.2 G33. Kemudian karena ini tadi belum keubah, kita ubah ke numerik lagi untuk ulangan redox, N total, dan juga P tersedia.
udah semuanya, kita import. Setelah muncul seperti ini, kita ketik library yang do player research, kemudian library yang notice. Nah, keduanya kita blok, kemudian run. Nah, kalau bagian library-nya sudah kebaca di bagian konsol, selanjutnya kita akan uji normalitas menggunakan test. Kita praktikkan 2025 ini. Kemudian logo dolar, dan kita ulangi untuk redox. Kita lakukan juga untuk total dan juga P tersedia. Caranya sama. Logo dolar kita ganti ke N total. Kemudian yang terakhir adalah untuk P tersedia atau APP. Nah, kalau ketiganya udah tertulis, kita blok ketiganya dan klik run. Nah, hasil dari uji normalitas dapat dilihat bahwa P value dari redox and total maupun P tersedia masih di bawah 0,05, jadi data berdistribusi tidak normal sehingga perlu dinormalkan dengan transformasi data. Untuk transformasi datanya, yang pertama kita praktikkan 2025, kemudian logo dolar, kita namai redox underscore 1 untuk membedakan data baru dengan data lama, kemudian kurang dari -2 kali SQRT. Ini kita ketik data praktikan, kemudian dolar lagi, dan redox. Untuk N total dan juga P tersedia caranya sama. N total underscore 1 untuk membedakan, kemudian 2 kali SQRT untuk data underscore dolar dan N total. Untuk P tersedia sama APP underscore 1, kemudian kurang dari 5 kali SQRT. Kita ketikkan, kemudian dolar lagi dan APP. Kemudian kalau udah ketiganya kita blok dan kita run. Kalau sudah, pada data praktikan akan muncul tabel baru yang underscore 1 tadi. Selanjutnya kita akan lakukan uji normalitas lagi menggunakan lili test. Caranya masih sama kayak yang di atas, dengan data praktikan 2025, dolar, dan kita ganti ke redox underscore 1, dan totalnya juga yang underscore 1, dan APP nya juga yang underscore 1. BP yang underscore 1. Bagian variabel ini kita ganti ke yang sudah ditransformasi atau yang underscore 1 semua.
Kemudian kita plot ketiganya dan quick run. Nah, setelah di run kita dapat lihat di bagian konsol bahwa hasil dari data setelah dinormalkan untuk redox kemudian entotal sudah normal, namun yang bagian tersedia belum normal, sehingga kita harus melakukan ujian parametrik yang Kruskal-Wallis. Oke, untuk Kruskal-Wallis testnya sendiri kita ketik Kruskal.test, kemudian ini kita isi yang akan diujikan atau tersedianya dan perlakuan MFG, data sama dengan data praktikan 2025. Kemudian kita lakukan juga untuk yang perlakuan kompos dan juga kombinasi. Caranya sama. Kemudian data sama dengan data praktikan 2025 dan juga untuk perlakuan kombinasi. Nah, setelah itu ketiganya kita plot dan juga klik run. Oke, di bagian konsol dapat kita lihat bahwa p-value untuk MFG, kompos dan juga kombinasi yaitu 0,2, 0,4 dan juga 0,5, berarti bahwa untuk tersedia sudah berdistribusi normal. Untuk selanjutnya kita akan uji ANOVA dengan cara ketik analisis FRBD yang 2 faktor, kemudian kita praktikkan, kita kurung siku. Nah, untuk di dalam kurung siku ini kita lihat kan kita mau menganalisis redox dahulu, jadi redox ini ada di kolom kelima dari total 7 kolom, sehingga kita tuliskan 5.27, kemudian data praktikan, kita logo dolar ulangan, data praktikan logo dolar NFC, data praktikan logo dolar, kemudian data kompos, 1. Dan kemudian kita buat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ini dapat dibaca di bagian konsol. Kita run terlebih dahulu. Nah, karena udah terbaca, kita lanjut enter. Oke, karena ini udah bisa terbaca di bagian konsol, kita klik print yang ini. Kemudian kita ketik analisis dan kita run. Nah, karena sudah bisa di bagian konsolnya sudah terbaca, untuk membaca hasil dari redox ini adalah, biar kita naikkan dulu. Oke, jadi di bagian redox ini untuk ulangan MFG, kompos dan kombinasi PR-nya lebih dari 0,05, berarti perlakuan tidak berpengaruh terhadap redox. Kemudian untuk Shapiro normalitasnya p-value-nya 0,2 atau lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Kemudian untuk dependent variant groupnya, untuk redox baik dari MFG, kompos maupun kombinasi dapat dilihat bahwa varian grupnya bernilai A semua. Kemudian untuk N totalnya dapat dilihat di PR-nya bahwa untuk ulangan dan kompos itu di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh, sedangkan untuk MFG dan juga kombinasi di bawah 0,05 sehingga berpengaruh terhadap N total. Kemudian Shapiro weight-nya dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal, dan untuk dependent variant grupnya di bagian ini ada A dan B, kemudian A, dan di bagian kombinasi sangat beragam, yaitu ada A, B, C, dan D. Kemudian untuk yang P tersedia, untuk semua perlakuan nilainya lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap P tersedia.
Kemudian Sapirowicz-nya menunjukkan bahwa ini di bawah 0,05 atau data tidak normal. Kemudian groups-nya atau nilainya A semua, dan di bagian kombinasi ada nilai A dan B. Oke, selanjutnya kita akan uji korelasi dengan mengaktifkan library FSA. Library FSA-nya sudah terbaca di konsol, kita enter. Untuk tadi kita bagian redox, total, dan aggregate ini kita jangan ketik manual, tapi kita tunggu sampai muncul seperti ini, karena kalau diketik manual itu biasanya risiko tidak terbaca atau error. Kalau sudah semuanya seperti ini, kita blok dan juga kita blok, kemudian klik run. Kalau bisa terbaca di bagian konsol berarti tidak ada yang error atau sudah datanya dapat dianalisis. Kalau masih ada yang error berarti di bagian sini ada yang salah. Nah, kita bisa besarkan di bagian konsol ini. Kemudian untuk membacanya sendiri, kan ini datanya banyak sekali, ini bisa kita besarkan di bagian konsolnya ini, dan kita lihat di bagian PADC, di mana rata-rata ini hasilnya di atas 0,05, yang berarti data ini tidak berbeda secara signifikan untuk setiap perlakuannya. Kemudian kita lanjutkan ke uji korelasi. Selanjutnya untuk uji korelasi kita dapat mengetik korelasi di nomor 27 ini, korelasi. Kemudian kita ketik chart titik atas, dan data kita logo dolar. Jadi kita akan mengkorelasi dua hasil analisis. Yang pertama itu redox dan juga total. Kemudian untuk bawahnya kita copy aja biar cepet. Ini redox dengan kita ganti ke tersedia. Kemudian yang ini tersedia dengan N total. Dan selanjutnya kita ketik print ini, kita tulis korelasi. Selanjutnya kita akan run satu persatu. Kalau sudah bisa terbaca, kita run yang print. Oke, untuk hasil dari korelasi antara redox dan total dapat dilihat bahwa p-value-nya di atas 0,05, berarti berkorelasi dengan kekuatan korelasinya di sini tampak minus 0,2 sehingga berkorelasi lemah. Kemudian untuk redox dengan P tersedia kita run, kemudian yang print juga di run. Nah, di sini p-value-nya 0,3 sehingga di atas 0,05, atau artinya redox juga berkorelasi dengan P tersedia dengan kekuatan korelasinya juga lemah karena di sini negatif 0,1. Kemudian yang terakhir untuk korelasi antara P tersedia dengan total tanah, ini langsung kita run aja. Hasilnya tetap berkorelasi karena di atas 0,05, dan juga korelasinya kuat karena hasilnya tidak negatif. Selanjutnya kita akan membuat grafik untuk mengetahui bagaimana cara menduga satu variabel dengan melalui variabel yang lainnya. Caranya kita ketik library, yang pertama ggplot2, kemudian library ggpp, kemudian library Raki untuk yang ggp mix.
ini dipastikan bahwa ketiga library ini sudah terinstall di RStudio. Kemudian setelah itu kita blok ketiganya dan klik run. Kalau sudah terbaca ketiganya, untuk selanjutnya kita masukkan rumus di keyboard ini untuk data praktikan sama as yang ini x sama dengan data praktikan, kemudian dolar kita masukkan untuk redox dan end total terlebih dahulu, di mana x adalah redox dan y-nya end total. Jadi ini kita redox sama y sama dengan data praktikan kemudian dolar yang end total. Nah, sini klik plus, enter, kita paste dari jenis. Kemudian setelah di paste, kita blok semuanya, kita klik run. Nah, kemudian di sini akan muncul grafik dari persamaan antara redox dan end total, di mana x adalah redox dan y-nya adalah end total. Nah, di sini dapat diduga dengan persamaan y sama dengan 0,779 min 0,00113 dikali r kuadrat sama dengan 0,04. Kemudian setelah itu kita akan membuat dugaan untuk variabel lainnya. Nah, kita paste, di mana ini y-nya kita ganti ke tersedia. Dan kita log dan run. Nah, ini untuk x sama dengan redox dan y sama dengan p tersedia dapat diduga dengan persamaan ini. Y sama dengan 4,32 min 0,0181 dikali r kuadrat sama dengan 0,03. Kemudian kita juga akan membuat untuk grafik di mana x-nya adalah end total dan y-nya adalah p tersedia. Caranya sama, tinggal kita run aja. Nah, ini grafiknya juga sudah dapat dilihat, di mana x sama dengan end total dan y-nya adalah p tersedia dapat dihitung melalui persamaan seperti ini. Nah, itu tadi pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.